A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ukhti dan ummahat, bunda-bunda semua yang disayangi Allah. Hari ini kita kembali meneruskan kajian kita mengenai tazkiyatun nafs. Maka sebelum kita mulai, kembali kita tundukkan hati kita, kepala kita tundukkan, hati kita hanya menuju kepada Allah. Kita berdoa dulu agar Allah berikan kita kepahaman dalam menyerap ilmu yang akan kita sampaikan nanti. Kita istighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya Allah, tundukkan hati kami hanya padamu ya Rabb. Bantu kami semua untuk mencerna materi-materi yang akan kami disampaikan pada hari ini. Baik bunda semua, terakhir minggu yang lalu kita sudah berbicara bagaimana keadaan kedudukan kolbu ya, hati kita, bagaimana kedudukan daripada jin korin ya, yang selalu akan menggoda manusia. Nah, kita kembali lagi berbicara bagaimana saat Allah tiupkan ruh tadi ke dalam jasad. Balik lagi, kita mundur sedikit saja, pelan-pelan kita harus pahami. Nah, pada saat Allah tiupkan ruh tadi ke dalam jasad, nah Allah juga menitipkan ada 7 amanah kepada manusia. Dia titipkan 7 amanah kepada manusia, yang sebenarnya amanah ini dititipkan kepada makhluk yang lain, kepada gunung, kepada bumi, tapi mereka semua tidak mau memikulnya. Nah, ini bisa tercermin di dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 72, yang artinya, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka mereka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan bodoh. Nah, dalam ayat ini kita manusia dianggap bodoh. Kenapa? Ya karena kita mau saja memikul amanah yang sangat berat ini, ya. Sedangkan kelompok makhluk yang lainnya, langit, bumi, gunung-gunung, nggak mau, karena mereka sudah tahu bahwa mereka nggak sanggup. Nah, kita ini merasa sanggup untuk memikul amanah itu. Nah, itu dikatakan bahwa itu sebenarnya bodoh. Nah, kita berbicara bagaimana dalam hal ini kita sudah diberi kepercayaan oleh Allah bahwa kita mempunyai tugas sebagai khalifah bagi jasad khususnya dan bagi bumi pada umumnya. Roh menjalankan tugas tersebut hingga tidak dengan modal nekat saja, tapi hanya dengan tangan kosong tanpa alat. Nah, Allah mengetahui hal itu. Maka dengan sifat Rahman dan Rahimnya, Allah memberikan manusia bekal, modal atau alat untuk memuluskan pelaksanaannya dalam tugasnya sebagai khalifah di muka bumi ini. Ibaratnya, kalau seorang majikan hendak menyuruh pegawainya membersihkan kebun, maka dia berikan alat, misalnya mesin pemotong rumput, gunting, cangkul, selang air untuk menyiram dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dengan kita. Allah titipkan
Allah titipkan alat untuk kita bisa menjalankan amanah itu. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa ya Allah memberikan alat yang dimaksud kepada manusia itu tidak kepada makhluk yang lain? Nah, dalam pertanyaan ini sebenarnya kita akan mendapatkan jawaban daripada ayat ini. Karena pada mulanya amanat atau tugas khalifah ini di atas dunia ini sudah ditawarkan kepada mereka semuanya, kepada langit, kepada bumi, tapi mereka menolak. Nah, kitalah yang mau menerimanya. Pada saat kita ditawarin ya untuk menjadi khalifah, maka kita menerima khalifah itu, dan konsekuensinya kita juga diberikan amanah agar kita punya kesanggupan untuk bisa menjalankan tugas kita sebagai khalifah itu. 7 amanah ini dipinjamkan oleh Allah kepada kita sekaligus menjadi alat dan modal untuk manusia agar bisa melaksanakan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi. Nah, apa amanah yang Allah berikan kepada kita itu sebagai alat? Yang pertama adalah kekuatan, kudrat, ya, kekuasaan. Ya, banyak sekali dalam Al-Quran ini ayat-ayat yang membicarakan tentang Allah memberikan kekuasaan, kepemimpinan, kedudukan kepada manusia. Yang pertama misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Ya, kita lihat surat Al-Baqarah ayat 30. Ya. Apa kata Allah di sini? Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, dari sini jelas ya bahwa Allah ingin menjadikan kita sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah di sini adalah pemimpin. Kemudian ayat yang kedua kita juga bisa melihat di dalam surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 129. Nah, boleh silakan Ibu bunda-bunda semua buka ya. Ayat 129. Apa kata Allah di sini? Mereka kaum Musa berkata, kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum engkau datang kepada kami. Dan setelah engkau datang, Musa menjawab, mudah-mudahan Tuhanmu membinasakan musuhmu dari di bumi. Maka dia akan melihat bagaimana perbuatanmu. Nah, ini juga ya bahwa kita dijadikan khalifah di muka bumi. Kemudian dalam surat An-Nur ayat 55, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal soleh bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Nah, ini tentang sifat kudrat, yaitu kuasa. Kita diberikan kekuasaan. Kemudian dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 41, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan atau kepemimpinan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat dan seterusnya. Nah, banyak lagi ayat-ayat yang lain ya tentang pemberian kedudukan, tentang pemberian kekuasaan. Nah, ini lagi di dalam surat Al-Baqarah ayat 247. Dan Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dia kehendaki. Artinya kita diberi kuasa untuk menjadi pemimpin. Kemudian dalam surat An-Nur ayat 54, sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. Nah, kemudian dalam surat
Al-Imran ayat 26, katakanlah wahai Rob yang mempunyai kerajaan, engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki dan engkau cabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi itulah bahwa kita yang pertama Allah berikan kita kekuasaan, kudrat, ya, diberikan sifat kudrat atau kekuatan, kekuasaan, khalifah, kepemimpinan. Nah, itu yang dititipkan kepada Allah kepada kita, ya, sebagai amanah yang harus kita pegang teguh nantinya. Kemudian yang kedua, amanah berikutnya yang dipinjamkan kepada manusia adalah iradah atau kemauan, ya, kemauan, keinginan, nafsu, ya. Nah, di mana kita bisa lihat banyak sekali di dalam Al-Quran ya tentang ayat-ayat ini. Kita lihat yang pertama, kita lihat di dalam surah Hud. Perumpamaan kedua golongan orang kafir dan mukmin seperti orang buta dan orang tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Samakah kedua orang itu? Maka tidakkah kamu mengambil pelajarannya? Ya, tentu tidak, ya, tentu tidak sama. Yang satunya buta, yang satunya tuli. Nah, ini artinya mereka diberikan masing-masing kelebihan dan kekurangannya masing-masing sebagai suatu kehendak sehingga mereka bisa hidup berjalan di muka bumi ini. Nah, kemudian Allah berikan apa lagi? Sami', yaitu pendengaran, ya, pendengaran. Dengan sifat sami itu maka kita bisa mendengar, kita bisa mendengarkan semua kebaikan-kebaikan dari Allah. Nah, ini banyak sekali dalam Al-Quran ayat-ayatnya. Ya, kita lihat yang pertama ini, kita lihat di dalam surat Al-Isra ayat 36. Al-Isra ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan dimintakan pertanggungjawabannya. Jadi apa di sini ya? Pendengaran, ya, syami, ya, kemudian penglihatan, basyar, ya, hati nurani kita, kolbu, ya. Nah ini artinya ini adalah amanah yang Allah berikan kepada kita, yang mana itu semua akan dimintakan pertanggungjawabannya di yaumil akhir nantinya. Nah, jadi ada berapa tadi? Kudrat, kemudian iradah, sami', basyar, ya. Kemudian Allah titipkan juga mulut kepada kita, kalam, sehingga kita bisa berbicara, ya, sehingga kita bisa berbicara. Di dalam Al-Quran juga banyak ayat-ayat yang membicarakan masalah tentang kalam ini. Kemudian Allah berikan lagi, titip lagi ilmu atau pengetahuan, ya, pengetahuan atau ilmu yang dititipkan di mana? Di akal, ya, di otak manusia. Nah, itulah kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Nah, yang terakhir adalah hidup, hayat, ya. Jadi ada 7 amanah yang Allah titipkan kepada manusia sebagai alat, sebagai bekal untuk dia bisa menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, dengan 7 alat inilah manusia mewarisi sedikit sifat-sifat Allah dalam pengertian manusiawinya. Artinya meskipun dalam makna yang paling minimal manusia bisa menjadi seperti apa yang Allah lakukan, bisa mendekatinya dengan sifat-sifat Allah yang menitis dalam dirinya. Ibaratnya sifat yang lekat pada Allah itu adalah aslinya, sedangkan yang menempel pada manusia ini adalah imitasinya. Hanya dengan beberapa sifat yang dipinjamkan oleh Allah inilah manusia mampu bekerja menjalankan fungsi kekhalifahan